Arti sebuah penyembahan itu adalah hidupku sih. Hidup maksudnya. Hidupku sendiri. Hidup seperti apa ya? Kayak semua kehidupanku tuh tentang penyembahan apapun, tentang kuliahku, tentang pelayananku, tentang semua lah di rumahku itu semua tentang penyembahanku. Banyak sih Kak sebenarnya. Cuman aku mau pengalamanku aja kali ya, cerita hidupku. Sebenarnya aku ini kan papa mamaku lahir pendeta. Papa pendeta, mama juga dulunya gembala. Terus singkat cerita, ternyata kayak Tuhan tuh rekayasakan semuanya nggak sesuai dengan ekspektasiku. Kukira keluarga pendeta, keluarga yang baik-baik gitu. Dari oma opaku semua pendeta dan baik gitu. Ternyata Tuhan rekayasakan, ternyata waktu jadi ini ada cerita lumayan cukup ya gitulah pokoknya cukup menyedihkan. Sebenarnya kayak dulu waktu aku kecil itu, dari aku umur 5 tahun aku ngalamin pelecehan seksual dari tetanggaku, dan itu pelecehan seksual itu yang ke fisik ya. Sampai itu aku umur mau naik kelas 5 SD, dan itu terus pelecehan seksual yang dialami yang bukan kayak dicolek gitulah ya atau apa, enggak, tapi yang kayak pernah bahkan sampai balok kayu itu masuk ke bagian yang itu yang buatku itu trauma membuatku trauma sampai aku bertanya sama Tuhan. Aku dulu sempat kecewa dan marah sama Tuhan, kenapa kok kehidupanku kukira baik-baik aja. Terus juga baru ku sadari waktu aku udah mulai beranjak dewasa, papa mama ngomong ke aku gini, tau nggak dulu papa, aku kan tomboy ya, aku tomboy dulu karena aku juga menjaga diriku karena pernah dilecehin. Terus aku lahir tomboy juga karena ternyata papaku dan mamaku dulu itu pengen aku cowok, dan papa tuh awal aku lahiran, waktu aku lahir, papa nggak mau gendong aku. Karena apa? Papa dan mama itu puasa untuk dapetin aku jadi anak cowok. Dan ternyata yang keluar adalah cewek. Dan aku tumbuh jadi anak yang tomboy. Terus juga aku yang benar-benar punya kemarahan dengan laki-laki. Benar-benar punya kemarahan dengan laki-laki. Bahkan karena ya aku jatuh dalam dilecehin itu membuat alam bawah sadarku yang tanpa aku sadari itu mengikatku dengan perjinahan. Itu aku ibaratnya ya, kalau cowok nggak masalah ya nonton yang kayak gitu-gituan. Aku nonton yang 18 plus itu dari aku umur ya pokoknya dari kelas 5 SD itu sampai aku kelas 3 SMA waktu aku, walaupun aku masih pelayanan waktu itu. Jujur kemarahan, kekecewaan, banyak lah yang benar-benar buatku, aku punya dendam tersendiri dengan laki-laki. Sampai kenapa waktu aku kelas 2 SMA aku mulai berubah ya jadi feminim gitu. Aku lebih feminim dan agak lebih dipandang lah sama cowok-cowok. Jadi aku punya dendam kesumat sendiri. Aku bilang gini, lu lihat ya, awas, gue akan nyakitin lu, nyakitin laki-laki semua yang akan deketin gue. Walaupun itu sakitnya sama papa gitu, sakitnya sama laki-laki yang ya gitulah pokoknya. Tapi aku jadi balas dendam sama semua laki-laki. Jadi aku gonta-ganti pacar, deket ini deket sana, yang ada yang deketin aku. Itu bener-bener serusak itu aku dulu. Tapi karena ada sebuah perjumpaan sih, waktu itu, waktu aku pertama kali KKR ya. Ini aku sebenarnya udah beberapa kali waktu itu ikut KKR, tapi ada salah satu KKR yang dia bilang, buat setiap engkau yang pernah mengalami pelecehan seksual. Waktu itu singkat cerita aku maju, dan ternyata itu yang membuat aku benar-benar, aku cuman bilang gini, Tuhan hari ini aku mau lepas. Terus habis itu singkat cerita kayak di dalam KKR itu aku dipeluk Tuhan dan ketemu Tuhan, dan aku mulai pergi, maksudnya pelayanan demi pelayanan, dan akhirnya Tuhan bawa aku sedemikian rupa sampai saat ini gitu sih Kak.
Balik lagi sih Kak, semua itu karena faktor emang karena didikan Tuhan plus karena Tuhan menaruhkan pemimpin di atasku sampai saat ini. Jadi kayak aku tuh benar-benar bertobat dan lepas dari kemarahan. Itu kan gak mungkin semua langsung blok ketemu Tuhan langsung blah free gitu kan. Tiba-tiba di situ aku masuk ke sekolah doa. Ada eskul di sekolahku, itu namanya sekolah doa. Nah di situ aku bertumbuh. Di situ aku mulai kayak kemarahanku setiap hari itu aku yang terus ketemu Tuhan. Setiap hari yang ketemu Tuhan, bahkan dilepasin. Kayak misal ada guru agamaku namanya Mission, dia selalu, kamu masih punya kemarahan, kamu masih punya ini, kamu masih punya itu. Jadi kayak Tuhan menaruhkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk aku upgrade terus. Dari guruku, guru agamaku, bahkan dari kojos pemimpinku, bahkan sampai saat ini ada di atasku ada beberapa pemimpin penyembah yang terus menajamkan aku untuk aku bisa survive gitu di setiap kejatuhanku ya, bahkan kayak kemarahan, kekecewaan, sakit hatiku. Itu pemulihan demi pemulihan sih Kak, kayak dari sekolah doa, dari aku yang harus mengejar sendiri di rumah bagaimana aku punya private worship untuk aku bisa sembuh sendiri dari kemarahanku, dari sakit hatiku, dari semua itu sih Kak. Karena papa mama pendeta ya, jadi aku tuh dulu tetap walaupun ya ini kan karena selubung itu kan kita nggak pernah tahu itu kegelapan yang harus day by day ini dikasih tahu. Bahkan aku baru sadar tuh waktu SMA, bener-bener baru sadar dibukakan semua. Nah waktu didikan papa mama itu mereka selalu ajarin aku untuk yang kayak terus berjaga-jaga. Entah kenapa terus berjaga-jaga. Dulu emang walaupun aku jatuh ya, dulu aku tutupin dengan yang kayak papa mama ngajarin baca Alkitab setiap malam. Baca Alkitab setiap malam, terus juga harus ada penyembahan sendiri. Saat teduh lah istilahnya ya, zaman dulu tuh saat teduh, sate gitu. Waktu walaupun kayak aku saat teduh sendiri, kakakku biasanya kan aku sekeluarga nih, ada saat teduh keluarga. Misal keluarga lagi ribet gitu, hektik ya, di mana-mana sibuk semua segala macam pelayanan, dan aku tetap diajarin gimana caranya untuk aku survive, untuk cari Tuhan sendiri gitu. Papa mama itu udah ngajarin dari dulu adalah survive untuk nyari makan sendiri. Tapi semenjak beranjak dewasa kan ya gitulah ya, harus mencari makan dari orang juga. Sebenarnya ada banget, karena itu waktu aku biasanya itu akan datang penyembahan yang lama itu waktu aku jujur datang sama Tuhan. Jadi waktu aku datang dengan aku tahu aku ini aku siapa di hadapan Tuhan. Aku yang bolot, sebenarnya aku tuh untuk mengejar yang penyembahan gitu ya, mengejar yang ilahi, sebenarnya yang terkadang karena aku punya pride sendiri, aku yang gak bisa ditundukkan, aku malah bodoh gitu loh. Aku jatuhnya jadi malah bodoh dengan pengertianku sendiri. Jadi itu yang sebenarnya di hadapan Tuhan kayaknya kepalaku naik gitu di hadapan Tuhan. Jadi itu yang membuat aku terkadang aku gak bisa jujur di hadapan Tuhan. Semua karena aku dibangun dengan keluarga yang, maksudnya keluarga yang dibungkus dengan anak pendeta harus ini, anak pendeta harus itu. Jadi yang selubungku yang di dalam tuh nggak pernah aku keluarkan. Jadi aku nggak bisa jujur even di depan di hadapan Tuhan. Tapi ada satu momen, berkali-kali sih sebenarnya semenjak aku tahu kegelapanku apa, tiba-tiba tuh kayak Tuhan dengan semua didikan, dengan semua yang aku alamin, itu kayak Tuhan tuh tundukin aku kayak gini, kepalaku harus ditundukin gitu. Dan aku mau nggak mau harus jujur di hadapan Tuhan. Aku mau nggak mau terbuka di hadapan Tuhan. Lu jelek, lu tahu lu bodoh sebenarnya. Tapi sekali lagi Tuhan pakai sampai detik ini. Tuhan nggak tuker kamu dengan yang lain. Tuhan nggak pakai orang lain di saat kamu tetap menaikkan dagumu.
Dan di situ aku nangis, aku nangis berjam-jam. Aku benar-benar dihardik Tuhan habis-habisan. Itu yang membuat aku panjang banget. Kadang kalau di rumah, kadang di mana itu punya private worship yang kadang yang nggak berjam-jam sih, paling sejaman, 2 jam, sejam setengah gitu. Itu kadang yang gitu, kadang dibongkar sama Tuhan sendiri. Private worship perlu banget karena kalau dari kitanya sendiri, dari penyembah sendiri kan ada 2, aku selalu diajarin ada 2, ada public worship dan private worship. Public worship itu adalah waktu kita lagi di mesbah, waktu kita lagi ada di mimbar, waktu kita lagi ada di dipercayakan untuk kita membawa jemaat masuk ke hadirat Tuhan dan sebagainya. Terkadang itu dibangun dengan pengurapan, karena kita ini yang kayak sebagai seorang penyembah, kita itu udah diurapi Tuhan untuk kita bisa diberikan jadi WL, dipercayakan jadi singer. Jadi entah kenapa tuh Tuhan kayak kasih pengurapan itu. Tapi terkadang ada beberapa momen yang dari aku sendiri, kalau kita nggak bandingin, kalau kita nggak balancein dengan private worship ini, percayalah penyembahan kita nggak akan bertumbuh. Yang pertama, yang kedua kita akan tersiksa. Kenapa aku bilang tersiksa? Aku jadi gini, pengalamanku jadi seorang worship leader adalah waktu aku nggak punya private worship, waktu aku diangkat Tuhan sedemikian rupa, Tuhan percayakan pelayanan aku WL di mana-mana. Tapi ada satu momen waktu setiap kali aku WL, setiap kali aku bawa orang untuk altar call masuk di hadapan Tuhan dan untuk bertobat, aku sendiri yang merasa kenapa Tuhan aku nggak bisa di tengah-tengah hadirat Tuhan yang kenceng, di tengah-tengah orang bisa nangis di jamaah Tuhan, dan aku sama sekali nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Karena apa? Aku datengin Tuhan karena pengurapan dan bukan karena ada sebuah hubungan antara aku dengan Tuhan yang membuat aku tuh connect walaupun orang-orang itu ketemu Tuhan dan aku bisa ketemuan. Bukan karena itu, tapi karena ada pengurapan yang dibalut dengan sinar lampu yang menghadap ke kita semua. Itu yang membuat terkadang ya di jiwa, di hati itu, kalau sebagai worship leader itu menyakitkan sekali, sungguh menyakitkan. Buat setiap penyembah, mungkin emang penyembah itu identik dengan korban ya. Kalau penyembah itu enggak, korban itu termasuk apa sih? Private worship kita. Private worship kita waktu kita dididik sama orang tua dan kita harus berespon apa? Ibarat kata gini, waktu aku menjadi penyembah di mesbah, bagaimana aku bisa bersikap sebagai penyembah di mesbah. Waktu aku bersikap di rumah, bagaimana aku bisa menyembah dengan cara aku menjadi anak di rumah. Kadang kan karena kita yang terlalu pride-nya terlalu tinggi ya, karena kita pelayanan sana sini, aku yang terlalu menganggap diri kerohanianku lebih besar. Aku yang menganggap diriku di rumah orang-orang itu ya biasa-biasa aja. Aku yang kadang nggak napak gitu. Tapi terkadang Tuhan sadarin aku waktu setiap kali aku daguku naik, yang sekali lagi aku bilang, waktu daguku naik pengurapan itu ada, waktu nggak dibarengin di private worship itu mau lama-kelamaan kita akan semakin meninggi dan ada satu momen yang akhirnya dijatuhkan. Ada satu momen dijatuhkan. Karena apa? Mental kita, karena kita gak punya hubungan sama Tuhan. Karena kita gak tahu hati Tuhan seperti apa. Waktu kita tahu, karena kan penyembahan itu upgrade terus ya. Waktu kita dituntut, kita mesti tahu hati Tuhan. Kita dituntut, kita harus membawa masuk yang gak cuma di pelataran, ruang kudus dan rumah kudus. Itu membuat jiwa sebagai seorang penyembah, itu membuat kita yang punya challenge tersendiri. Dan waktu kita gak punya private worship itu, kita kelabakan kayak orang jadinya kayak beku. Yang pertama jadinya beku, jadinya
Kita yang kehilangan Tuhan di tengah-tengah Tuhan sedang mengangkat kita. Makanya yang aku bilang tadi, waktu Tuhan angkat kita, malah kita jatuh. Karena apa? Kita nggak punya fondasi, kita nggak punya private worship itu. Gitu. Beda, kalau menurut aku beda. Kalau deep worship itu kan penyembahan kedalaman. Kalau private worship itu kan itu day by day, keseharian. Apa yang kayak Tuhan itu kan Tuhan itu Tuhan yang tersembunyi, ada di firman-Nya. Dan kita itu harus datang ke tempat juga yang tersembunyi, dimana hanya kita dan Tuhan aja yang tahu gitu loh, hubungan lah ya istilahnya, private worship. Kalau deep worship itu hasil dari private worship. Kalau menurutku ya yang aku pelajarin dari private worship itulah kita bisa mengerti arti namanya kedalaman, arti namanya deep worship tersendiri bagi kita ya. Mungkin ada beberapa bobot, ada beberapa pengertian tentang deep worship, tapi yang ku tahu tentang deep worship adalah hasil dari sebuah private worship, hasil dari sebuah permukaan, hasil dari sebuah pencarian kita. Waktu kita benar-benar, kita tahu waktu Tuhan sedang mengurapi kita sedemikian rupa, tapi hati kita tetap mencari, tetap hati kita menunduk, kepala kita menunduk. Dan itu waktu aku tahu aku harus menunduk di hadapan Tuhan, waktu aku tahu Tuhan mengangkat aku sedemikian rupa dan kepalaku tetap harus menunduk, aku tetap harus menjadi menghamba. Itu yang aku bawa untuk menghasilkan sebuah deep worship. Sebenarnya pernah nggak sih? Pasti pernah. Aku di saat tanggung jawab demi tanggung jawab, nggak mungkin dong Cika yang SMA hanya menjadi Cika yang SMA tok gitu. Pasti akan bertumbuh, Tuhan akan buat bertumbuh. Nah, waktu pertumbuhan itu sedang diberikan kepada hidupku, mau nggak mau aku diperhadapkan dengan proses kedewasaan. Nah, waktu aku diperhadapkan dengan proses kedewasaan itu mau nggak mau hal yang aku sukai, hal yang aku pengen, hal yang aku biasa aku kerjakan, itu harus aku tinggalkan, itu harus aku kurangin, itu harus aku, kadang itu yang membuat aku capek, kadang itu membuat aku letih. Karena apa? Didikan itu proses Tuhan dalam hidupku. Bahkan yang kayak kadang ya balik lagi yang tadi private worship, public worship. Aku ini kan ibaratnya langsung kayak nggak tahu kenapa Tuhan tuh tiba-tiba percayakan aku banyak hal gitu. Tiba-tiba Tuhan percayakan aku banyak hal. Dulu aku pernah punya mental seperti ini. Di saat aku diangkat sedemikian rupa dan aku tidak karena pengurapan itu aku jadinya yang mengentengkan. Aku tipikal orang yang mengentengkan, jadi nanti WL di sini ya, oh ya siap. Tapi dengan pengertianku, dengan kebisaanku, dengan kekuatanku, gitu, dengan kayak oh nanti bakal kayak gini. Jadi itu udah jadi liturgi lah dalam pikiranku. Dan ternyata itu sekali lagi buat yang setiap kita para penyembah itu kan selalu upgrade ya. Bahkan buat setiap orang gitu. Itu selalu upgrade. Waktu kita diperhadapkan dengan next level ujian selanjutnya dan ternyata kita nggak prepare nih, kita nggak punya private worship itu. Kita yang akhirnya capek, aku yang letih, aku yang kayak kok gue gini-gini aja sih, kok gue yang kayak ya itu karena nggak punya private worship. Waktu diangkat Tuhan sedemikian rupa, Tuhan sedang percayakan hal lain-lainnya gitu ya. Aku malah datang ke manusia. Aku malah datang ke lebih mendengarkan orang yang kamu tuh harus ini, kamu tuh harus itu. Dibandingkan aku punya, balik lagi kan private worship kan penyembahan itu harus punya hubungan ya sama Tuhan. Nah, aku malah datang ke orang. Aku malah mengandalkan kekuatan orang lain. Aku malah nebeng pengurapan orang lain, bahkan nebeng iman orang lain. Sedangkan aku malah meninggalkan imanku bersama dengan Tuhan. Aku bukan iman sih, meninggalkan hubunganku. Jadi itu titik
letihku, itu titik lesuku. Makanya kan waktu perempuan Samaria yang dia berkali-kali gitu loh jatuh dalam dosa. Ibaratnya gini, dia yang haus gitu loh. Dia yang haus pengen minta air itu ke hadapan Tuhan. Dia selalu cari lewat manusia. Dia selalu cari lewat gonta-ganti pasangan. Sama kayak aku cari dari orang lain. Aku cari di jiwaku, aku butuh nongkrong, aku butuh apa. Tanpa aku sadar yang di rohku, yang hubunganku itu ternyata itu sia-sia. Semuanya sia-sia, semuanya malah kekosongan di hidupku itu nggak keisi. Karena apa, yang kayak perempuan Samaria itu dia merasa kosong terus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Entah kenapa Tuhan bilang kan Tuhan itu adalah air hidup. Dia tidak akan pernah membuat haus lagi gitu. Waktu aku berendam, akhirnya aku memilih, oke Tuhan, aku punya lutut, aku akhirnya berlutut di hadapan Tuhan dan aku sadar, Tuhan, aku terlalu mengandalkan kekuatanku, aku terlalu mengandalkan pengurapan, aku terlalu mengandalkan daguku yang terlalu naik, dan tanpa aku sadar aku punya lutut untuk aku bertelut di hadapan Tuhan gitu. Dan akhirnya singkat cerita yaitu aku nunduk, aku datang ke Tuhan, aku minta, Engkau air hidup itu, tolong sirami aku, tolong berikan air hidup itu. Dan akhirnya singkat cerita yaitu setiap harinya Tuhan kasih, setiap harinya Tuhan berikan. Tanpa aku sadari itu yang menghidupkanku, itu yang tanpa aku sadari kan ada bolong-bolongan di jiwaku, bolongan-bolongan di hatiku. Itu yang Tuhan tambal hari demi hari, itu yang Tuhan gantikan hari demi hari. Penyembahan sejati adalah waktu kamu gak malu jadi siapa kamu di hadapan Tuhan. Maksudnya gini, kamu tahu kamu najis, aku tahu aku baru jatuh misalnya, aku baru jatuh. Kadang kan aku yang malu untuk mengungkapkan. Aku bahkan karena kan kita penyembahan ya satu rumah gitu kan ya, pasti satu rumah itu kedengaran kan. Gimana caranya sampai rasa malumu, sampai urat malumu itu putus ketemu Tuhan. Itu adalah penyembahan kesejatian yang aku hadapin. Jadi kayak waktu kamu berani ngomong dosamu, sampai orang tuamu bahkan sekelilingmu itu bisa dengar apa kejatuhanmu, apa dosamu, dan kamu gak malu, urat malumu putus. Ibaratnya kayak waktu perempuan yang menyeka kaki Tuhan, dia nggak ngelihat, dia bodoh amat mau ada tatapan mata tajam ngelihat dia. Ngapain sih beli minyak narwastu itu mahal-mahal untuk menyeka kaki Yesus dengan air mata dan lain sebagainya. Lu bisa beli makanan ke orang dan lu bisa bagi-bagiin untuk pelayanan, kenapa harus? Tapi kan itu penyembahan ya, penyembahan sendiri, sampai urat malu itu putus. Sampai mau orang lain tahu kejatuhanmu, mau orang lain tahu dosamu, bahkan sampai satu keluargamu tahu waktu kamu nyembah. Itu kan nyembah yang sampai teriak-teriak. Aduh, aku kadang suka gitu. Penyembahan kesejatianku waktu aku teriak-teriak ngomong, Tuhan aku tuh gini-gini, Tuhan aku gini. Enggak, aku bodo amat deh didengerin sama orang lain. Tapi waktu ada Tuhan temukan aku cry out, Tuhan temukan aku jujur, gak tanpa malu. Itu penyembahan sejati yang Tuhan dapat di aku. Itu yang aku mengerti. Pesan buat para penyembah, dimanapun kau berada, jangan sampai waktu Tuhan mengangkat, waktu Tuhan memberikan kesempatan, waktu Tuhan memberikan penawaran demi penawaran, kita hanya melihat kemuliaannya aja. Kita hanya melihat kesenangannya aja. Kita hanya melihat yang dilihat orang. Tapi waktu kita diperhadapkan dengan didikan, waktu kita diperhadapkan dengan hal yang kita nggak suka, kan Tuhan itu bergerak gak cuma dari apa yang kita suka, tapi apa yang kita bahkan nggak suka. Tapi mau nggak sih kita sebagai penyembah
menerima waktu kita diangkat naik, kita diberikan hal yang kita suka, tapi mau nggak sih kita mengenal bahkan hal yang kita nggak suka sekalipun. Waktu kita diperhadapkan dengan Tuhan yang menyembunyikan dirinya, kita yang harus berkali-kali mencari Tuhan yang sampai frustasi, bahkan yang kita harus enjoy, bahkan yang kita harus jatuh bangun, gimana caranya? Itu yang buat aku adalah pesan para buat penyembah. Gimana caranya untuk kita tetap punya hubungan, kita tetap memilih, iya aku menundukkan kepalaku dan aku mengizinkan engkau lakukan apapun.